Ya, selamat siang pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Lunch Break. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, market regional, saham-saham top pada siang ini, saham pilihan dan juga prediksi pergerakan saham. Bersama saya Yuda Sufarna, Lunch Break kita mulai. Pemirsa, sepertinya penguatan Bursa Efek Indonesia kembali terulang setelah tadi pagi dibuka menguat. Bursa Efek Indonesia kembali ditutup menguat pada sesi pertama siang tadi. IHSG menguat 0,97% ke level 3.424,549. LQ45 juga turut menguat 1,16% ke level 602,051 dan Jakarta Islamic Index juga menguat 1,42% ke level 486,583. Sementara itu, transaksi sesi pertama tadi tercatat volume saham sebanyak 2,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi 10,4 triliun rupiah. Dan pemirsa, sebanyak 117 saham menguat, 62 saham melemah, dan 64 saham stagnan atau tidak berubah. Pemirsa, untuk membahas pergerakan saham di bursa kita siang ini, di studio telah hadir bersama kami Mas Luki Bayu Purnomo, analis dari Remek Capital. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang. Ya, hari ini kembali menguat, sepertinya dari minggu lalu juga ya. Anda melihat ada yang mengatakan secara teknikal memang seperti ini karena kondisi berbalik arah gitu. Anda melihat seperti apa ini, Mas? Ya, karena sudah terjadi penurunan yang begitu signifikan sejak beberapa periode yang lalu, ya ini kami pikir ini adalah hal yang wajar. Dan penguatan yang terjadi hari ini itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu signifikan. Jadi korelasinya cukup erat dengan Dow Jones hari Jumat kemarin begitu. Cara Dow Jones juga menguat juga ya, dan bursa regional Asia juga tadi pagi dan siang tadi menguat juga. Ya. Anda melihat ini katanya memang udah momen pembalikan arah dan menguat karena ada yang mengatakan secara relative strength index RSI sudah menguat juga. Oke, untuk indikator RSI teori tersebut mengatakan memang sudah waktunya pullback ya, atau mereka bisa reversal dalam arti balik arah ke arah yang lebih positif. Tetapi hal tersebut tetap membutuhkan konsolidasi ya. Konsolidasi yang paling utama adalah faktor global share atau global index, yaitu Dow Jones, Nasdaq, kemudian beberapa ETF yang lain ya, ETF indeks yang lain. Karena tetap menunggu Hosni Mubarak yang baru mendelegasikan ke militer ya, bukan mendelegasikan ke individu yang start untuk starting the point go to presiden. Tapi itu sudah direspon positif oleh bursa regional ya, dan Amerika khususnya. Betul, respon positif. Respon positif dalam arti penguatan tersebut terjadi itu cukup tipis. Dan masyarakat internasional tetap menunggu apa momentum dan apa regulasi selanjutnya. Siapa presiden berikutnya yang ditunjuk begitu. Kalau akhir pekan lalu IHSG itu naik sekitar 18,12 poin atau 0,76% di level resisten sekitar hampir katanya 3.500-an ini. Anda melihat akan kecenderungan berulang lagi seperti itu? Ya, technical rebound berpotensi akan terjadi ya, karena data-data yang dirilis Amerika beberapa pekan ke depan itu indikasinya cukup positif dari estimasi yang ditentukan ya. Jadi kita harapkan forecasting tersebut seperti tingkat pengangguran, tingkat pembelian rumah, dan tingkat kredit otomotif itu cukup positif. Nah, jika itu dirilis dalam aktualisasi yang positif, maka indeks akan kembali bullish dan technical rebound akan terjadi. Ya, kalau penguatan ini sektor seperti aneka industri yang memimpin sekitar 1,81%, kemudian perkebunan dan konsumsi. Ini beberapa yang sudah switching berarti ya. Sebelumnya komoditas seperti pekan lalu harga-harga sudah kemudian naik, tapi hari ini Anda melihat memang ada pembalikan beberapa sektor yang memimpin. Untuk sektoral ya, kami pikir tetap pada rule yang sama atau industri yang sama, karena tidak banyak berubah. Market tetap memperhatikan saham-saham yang under value setelah penurunan yang terjadi cukup signifikan beberapa periode yang lalu. Kemudian kalau Anda lihat sektor pertambangan ini justru tidak terlalu signifikan naiknya, hanya sekitar 0,81%. Anda melihat memang beberapa komoditi sudah mulai terkoreksi pada beberapa hari terakhir ini. Oke, untuk komoditi, untuk sektor komoditi beberapa tempo lalu memang sudah terkoreksi ya, cenderung sideways dan cenderung mereka defensif dalam arti mereka tetap menunggu acuan-acuan atau data-data terintegrasi antara indeks lokal dan global ya, yang memberikan impact positif itu yaitu finance sektor
Jadi sektor keuangan itu bisa menjadi tujuan untuk investasi atau perlu dicermati untuk sasaran investasi dari sektor keuangan. Ya, kemudian kalau Anda melihat ada rencana dari right issue Bank Mandiri juga merupakan salah satu katalis terhadap rencananya right issue sendiri terhadap bursa kita, Anda melihat bagaimana ini? Ya, Mandiri momen tersebut ya saya pikir cukup strategis ya, karena mereka di saat ini sektor keuangan secara global juga tetap memimpin karena beberapa tempo lalu, yaitu tepatnya hari Jumat, Obama juga merilis beberapa hasil meeting atau hasil rapatnya dengan beberapa dewan di DPR Amerika yang menyatakan bahwa ada perbaikan di sektor kredit perumahan sudah meningkat walaupun lambat ya. Tapi konsepnya dia sudah ada peningkatan, artinya sudah ada integritas dan sudah ada sebuah pola untuk memperbaiki sektor keuangan. Jadi sektor keuangan itu berimpact positif ya. Ya, kita akan jeda dulu untuk membahas regional karena tadi Anda sudah menyebutkan kebijakan Obama terhadap sektor keuangan di Amerika. Pemirsa, perbincangan dengan Mas Luki akan kami lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Lunch Break, dan di segmen ini kita akan membahas penutupan bursa Wall Street pada Jumat pekan lalu dan juga pergerakan saham di kawasan Asia pada siang ini. Kita ke Wall Street terlebih dahulu, pemirsa. Pada bursa Wall Street penutupan Jumat pekan lalu dipicu oleh mundurnya Presiden Mesir Hosni Mubarak yang membuka kemungkinan berakhirnya krisis di Mesir. Pada penutupan akhir pekan lalu, indeks Dow Jones menguat 0,36% ke level 12.273,26. Nasdaq juga menguat 0,44% ke level 2.809,44, sementara S&P 500 juga menguat 0,55% ke level 1.329,15. Dan kita kembali dengan Mas Luki. Mas Luki, ini kalau menarik tadi sempat ya sebelum jeda kita mengatakan kebijakan Obama, terutama sektor financials. Dan terbukti ini saham-saham financial di Amerika juga menguat pada pekan lalu, seperti Genworth Financial yang melonjak 4,4%, kemudian MGIC Investment juga naik 9,6%. Anda melihat seperti apa nih sektor financial di Amerika sendiri? Oke, untuk sektor finansial di Amerika, jadi perkembangan ke depan itu karena pada masa terdahulu tahun 2008 ada sebuah institusi keuangan yang berada di sektor mortgage ya, yaitu Freddie Mac sama Fannie Mae, itu telah sepakat dibantu dan didukung penuh oleh pemerintahan Amerika. Artinya dari tahun 2008 sejak terjadinya subprime, pemerintah Obama dan beberapa instansi yang terkait itu sepakat untuk membantu terlebih dahulu sektor keuangan. Dan artinya 2 tahun setelah berjalan hingga saat ini 2011, ini merupakan hasil akhir ya, bahwa prestasi tersebut terbukti dengan beberapa efek positif yang ditimbulkan dari sektor keuangan yang menguat. Dan di kemudian hari kita tetap bisa menunggu apa langkah-langkah Obama dalam Fed meeting dan keputusan Fed cut rate atau tidak. Yang jelas pada periode Januari dan Februari seperti ini awal tahun, sektor keuangan itu banyak sekali akan melakukan beberapa manuver regulasi dan itu akan mengapresiasi nilai sahamnya baik global ataupun lokal. Ya, kalau kita lihat tapi berbanding terbalik dengan saham-saham berbasis teknologi seperti Nokia yang justru jatuh 14%, kemudian otomotif ada saham Ford yang naik 2,7%. Anda melihat seperti apa nih dua sektor yang berhubungan dengan konsumsi ya di Amerika? Ya, oke. Untuk Nokia secara fundamental tetap masih memiliki fundamental yang cukup bagus, tetapi secara industri dan secara bisnis strategis itu ada beberapa koreksi dan beberapa hal yang perlu dicermati di Nokia. Selain kita lihat beberapa kompetitor yang sudah menjamur di era saat ini gitu. Sehingga kami pikir koreksi Nokia yang terjadi saat ini itu merupakan hal yang wajar, selain harganya juga tergolong over value ya, atau di atas harga pasar begitu. Ya, baik, sekarang kita coba lihat bursa Asia, Mas. Ya.
Beralih ke kawasan Asia, pemirsa, indeks Nikkei siang ini berhasil menguat 0,90% ke level 10.700.65, sementara Straits Times juga menguat 1,08% ke level 3.110.62, sementara Kospi masih terus menguat sebesar 1,72% ke level 2.011.11, dan Hang Seng juga turut menguat 1,07% ke level 23.072.971. Dan ya Mas Luki, ini kalau dari Nikkei sendiri, padahal Jepang tuh GDP-nya turun ya, 1,1%. Bagaimana Anda melihatnya? Jepang sampai saat ini tetap menjadi negara ya dengan stabilitas ekonomi yang cukup terjaga menurut saya. Dan apa yang terjadi di Japan Stock Exchange atau exchange yang ada di sana itu, saya pikir dalam situasi yang tetap menjaga levelnya ya. Karena tetap mereka mengacu kepada keputusan internasional apa yang akan terjadi dalam pekan ini. Pekan ini yaitu apa yang regulasi yang akan ditentukan oleh Mesir terhadap keputusan negaranya sendiri, kemudian kebijakan harga minyak, kemudian apa keputusan akan dilakukan beberapa data-data yang akan dirilis oleh bursa Amerika begitu. Iya, kalau kita dapatkan informasi Honda Motor dan Kyocera ini yang menguat terhadap penjualan ya. Kemudian kalau dari segi Hang Seng sendiri ini menguat terus sejak pekan lalu, terutama di sektor oleh komoditi seperti komoditi batubara. China Coal Energy Co. ini bertambah sekitar 2,4%. Anda melihat seperti apa ini? Hang Seng sepertinya sudah mulai stabil lagi setelah kenaikan suku bunga China pekan lalu. Bagaimana Anda melihatnya, Mas? Oke, China saat ini merupakan salah satu produsen atau konsumen ya terbesar di industri coal mining. Mereka juga akan absorb komoditi-komoditi daripada negara yang memiliki source. Artinya mereka tetap memperhitungkan apa stabilitas mereka ke depan. Nah, hal tersebut ditunjukkan yaitu dari transaksi konsumsi batu bara ya, di salah satu turunan produk komoditi yang cukup besar. Seperti kita bisa lihat salah satunya perusahaan PetroChina. PetroChina merupakan perusahaan yang menjadi market leader di industri pipeline, coal mining, dan beberapa industri komoditi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, tetapi secara harga kemudian secara kondisi harus sedikit selective buy untuk beberapa industri yang ada di Japan. Ya, kita akan melihat juga saham-saham top value, top gainers, dan top loser. Pemirsa, saat lagi kami hadirkan informasi saham-saham jadi top value, top gainers, dan top loser pada sesi pertama siang tadi. Tetaplah bersama kami.